harganya, waktu servisnya, berapa lama gitu. Ini bagaimana? Terus untuk penggunaannya mungkin banyak yang agak kagok pertama kalinya. Halo guys, ini kembali lagi bersama gua Tommy. Nah, di sini ada narasumber kita, Mas Andri. Mas Andri ini pengguna motor listrik United. Nah, gua akan menggali cerita gimana sih pengalamannya selama ini memakai motor listrik United. Halo Mas Andri, apa kabar? Baik, Sehat? Terima kasih nih sudah bisa meluangkan waktu buat diwawancara sama kita. Sama-sama. Ya, Mas Andi. Mas Andi pengguna motor listrik United ya. Ini kenapa sih sampai akhirnya memilih United ya? Sedangkan banyak kan di Indonesia ini merek-merek motor listrik ya. Bahkan ada yang duluan ya, yang terkenal yang produksi BUMN itu ya. Ya, gimana sih ceritanya? Iya, sebenarnya memang cukup banyak untuk pilihan motor listrik. Cuma untuk kenapa saya pilih United sih, paling pertama ya saya tahu informasi United itu mulai dari kita kan terkenalnya sepeda ya. Iya, sepeda. Dan dia sudah punya produksi atau punya pabrik sendiri di Indonesia, termasuk di mana namanya? Surabaya ya? Kalau di dekat kita di Sentul, kalau nggak salah kemarin, termasuk itu. Terus dari yang lain, ya tampilannya paling saya lihat tampilannya, wah ini hampir sama seperti motor konvensional nih. Terus kayaknya kenyamanannya kalau motor konvensional udah tau lah, seperti itu modelnya. Dan di antara motor-motor listrik yang lainnya, ini kayaknya patut untuk dicoba gitu. Terus ya udah dari situ saya coba lihat di liputan-liputan baik itu kelemahannya, kelebihannya. Terus selama kelemahannya masih bisa kita masih bisa kita atur, makanya itu akhirnya saya pilihnya ke United. Gitu. Ya, pas kan United ini motor baru ya, sedangkan sebelumnya banyak ya. Sempat riset dulu mencoba ini nggak sih? Mencoba dulu tes ride motor listrik lainnya sebelum akhirnya membeli ini. Kalau tingkatannya motor listrik sendiri yang sebelumnya hampir mungkin belum kali ya. Kan sebelumnya kan lebih banyak di Indonesia itu kan kayak sepeda listriknya kan. Dan memang pada saat sepeda listrik itu untuk speednya paling hanya 20 sampai 40 paling maksimal kan. Terus kalau untuk motor sempat waktu itu saya untuk coba yang sudah mulai ada di pasaran, salah satunya yang dari PT Pindad itu, yang BUMN. Tapi ya saya jadi mikir lagi pas saya lihat dia menggunakan belt. Sedangkan setahu saya coba telusuri, kalau untuk listrik itu torsinya lebih terasa langsung memang kalau pada saat dia langsung di ban. Itu kan ada di mobil juga kan, mobil listrik seperti itu. Makanya pas saya lihat kayaknya, dan waktu untuk United sini saya sempat juga di Serpong yang saya ke sana, saya coba agak grogi sih. Agak grogi, berbeda, tapi ya udah paling pertama kali saya coba seperti itu. Berarti udah berapa lama ya menggunakan motor listrik? Kalau digunakan motor listrik ini sebenarnya hampir kan dia lebih, saya baru di sekitar bulan Agustus saya motor itu sudah datang, tapi memang di bulan April baru di bulan Agustus, di bulan Septembernya baru untuk plat nomornya baru keluar. Jadi ya selama 3 atau 4 bulan ini ya. Wah, ini buat harian? Buat harian ya? Buat harian. Nah, gimana rasanya nih? Nyesal nggak beli? Sebenarnya kan ini motor nggak murah-murah amat ya, hampir 30, ya kan? Iya. Hampir 30 ya. Kalau dibilang nyesel,
Dari keluarga justru malah banyak yang tadinya nantang kenapa sih harus pilih motor itu gitu kan. Kenapa nggak yang konvensional? Tapi saya balik lagi, kalau memang saya nggak berani coba sekarang ya kapan lagi gitu kan. Terus dari pilihan motor yang lain nggak, sama sekali nggak. Nggak nyesel ya? Walaupun dibalik itu pasti masih ada kekurangannya ya yang perlu dievaluasi, tapi dibalik kenyamanannya sama kayak pakai untuk harian saya nggak nyesal. Oke, untuk kekurangannya apa sih? Kekurangan motor ini mungkin hampir sama dengan motor listrik lain. Pada saat kita berkendara, model berkendara kita berubah. Otomatis kebiasaan yang tadinya penggunaan sen, terus kalau misalkan motor konvensional mau belok ke kiri atau belok ke kanan, biasanya kita kan agak ngerem dulu untuk melihat situasi gitu. Iya. Di motor ini kita kan nggak bisa ngerem. Iya. Kalau ngerem artinya kan benar-benar berhenti, mati. Ya. Ya. Jadi itu paling yang akhirnya dari situasi terus ditanjakan. Nah, tanjakan ini kontur jalan walaupun disebut ini masuk ke motor di perkotaan, tapi ternyata kan masih ada juga untuk yang tanjakan, turunnya. Yeah. Nah, itu tanjakan nilai performanya agak berturun, torsinya mulai berkurang gitu. Terus yang paling mungkin dibanding dengan motor-motor lain, ya yang paling ini kemampuan baterai kayaknya masih kurang ya. Oke. Karena kan baterai itu yang tadinya memang kalau dari United sendiri dibilang kekuatannya bisa sampai dengan 60 km. Pada saat dipakai, saya sendiri menggunakannya untuk berangkat ke kantor, itu performan kita, torsi kita bisa untuk terus sampai dengan kecepatan agak kencang di 60 km. Itu mungkin bisa sekitar di jarak 3 sampai dengan 30 km. Kalau sesudah itu ya mungkin kita hanya bisa dengan kecepatan sekitar 30 atau 40 km. Emang rumah dan kantor di mana nih? Jarak rumah ke kantor itu secara diukur jarak itu 28 km. 28 km ya. Oke, lumayan. Nah, itu pada saat dari rumah dalam kondisi baterai penuh sampai di kantor itu habisnya berapa ya? Berapa bar ya? Kalau dari kan kita bisa ngeliat baterai kan ada dua macam ya. Ada yang dari baterainya, ada yang dari speedometer yang di motor. Kalau di speedometer di motor itu kan dia ada 6 garis bar, tapi kalau di baterainya itu ada 5 garis bar. Penggunaan saya dari sini ke kantor sih, kalau memang habisnya hanya habis 2 bar. Tapi performa speedometer yang ada di United ini T1800 ini dia kan real kondisi real baterai. Jadi pada saat di speedometernya itu pada saat kita agak ngegas, kita gas agak kencang, baterai akan berkurang. Dan kondisi baterai di 2 bar pada saat kita kencang itu, pada saat kita fix lagi lebih kencang bisa hanya tinggal 1 bar. Tapi walaupun pada saat kita berhenti dia akan kembali lagi ke 2 bar sisa. Nah, setelah ada motor listrik, tagihan listrik di rumah gimana? Nggak pengaruh sih. Nggak pengaruh ya? Nggak pengaruh. Mungkin berbeda kalau mobil kali ya. Kalau motor listrik ini, kalau menurut saya dia nggak banyak ya. Kalaupun banyak pemakaiannya, kalau dari rutinitas sendiri saya nggak terlihat pengaruhnya. Walaupun kita pakai maksud saya pengaruh gini. Kalau mungkin ada yang sudah mencoba menghitung gitu kan, selisih sampai dengan 100 atau 200 ribu. Tapi maksud saya coba untuk 3 bulan ini pemakaian dengan tambahan listrik dari motor listrik nggak sampai peningkatan nggak sampai 100 ribu, nggak sampai. Wow, irit
Kalau Oke. dari saya ya, Ah. karena memang istilahnya pemakaian setiap hari pun, walaupun saya menggunakan setiap hari, istilahnya saya sampai adaptor itu ngecas yang di motor, itu selesai saya ngecas yang di cadangan. Kebetulan ya saya pakai baterai cadangan juga. Saya cas cadangan untuk besok pagi. Taruhlah karena kan saya hanya menyisakan 2 bar ya. Maksudnya penggunaannya hanya 2 bar kan. Itu pengecasan kan tidak begitu lama ya. Mungkin yang lama itu yang orang sering bilang wah ini bisa sampai 3 sampai 4 jam kalau memang yang sampai udah tinggal 2 atau 1 bar ya baterai yang ada di ini. Tapi kalau saya kan hanya ya masih ada 2 atau masih 3 penggunaan cuma 2 atau 3 bar lah. Jadi untuk ngecas paling ya sekitar 1 jam untuk 1 baterai seperti itu. Nah, kalau misalnya sebelum pakai motor listrik, setiap hari kantor naik motor atau mobil? Motor Ya. Nah, itu berapa tuh habis biaya bensinnya setiap hari? Kalkulasinya lumayan, kalau yang kemarin sih lumayan besar ya. Maksudnya kalau untuk bensin Jauh juga 28 kilo ya. lumayan 28 kilo berarti bolak-balik kan hampir 60 kan, ya 50 lebih lah. Itu ya lumayan. Sebelumnya saya pakai konvensional ya, hitungan bensinnya juga pakai yang ini sih ya, maksudnya Pertama karena kalau misalkan buat kenyamanan kita sendiri saya pikir gitu ya. Pokoknya saya menggunakan sesuatu itu ya itu yang menggunakan istilahnya buat kenyamanan kita. Saya pakai Pertalite rasanya kurang ya udah pakai Pertamax gitu kan. Pakai Pertamax. Berapa deh sehari misalnya kalau isi bensin? Satu kali isi saya sebelumnya pakai Vario 125, dia dengan tangki yang cukup besar kan. Oh iya. Istilahnya dengan mengisi Pertamax 3 taruhlah 3 ini ya, 3 kan dia tangki 5 liter, paling saya 4 liter sekitar 30 sampai 40 ribu kan untuk itu bisa untuk 2-3 hari. 2-3 hari. 2-3 hari. Oke. Berarti kan kalau dikalkulasiin 1 bulan lumayan 40.000 kali. Gitu. Jauh ya. Belum, itu baru dari bensin. Belum lagi kalau untuk servis. Iya ya. Karena kan ini servisnya juga ini servisnya, ya. Minim ya, nggak ganti oli. Minim. Ada kendala ini nggak? Mungkin kalau orang mungkin takutnya beli motor listrik, wah servisnya gimana nih Mas? Ngalamin gimana nih? Itu yang pertama kali saya tanyakan juga waktu saya mau beli motor ini. Saya langsung berani, oke, sekarang gini, United udah punya nama untuk jenis sepeda. Terus baru beberapa masuk sepeda listriknya. Dan untuk motor listriknya ya mungkin udah ada beberapa tapi memang yang cukup dikenal kan ini. Saya pertanyakan lagi, biasanya kebutuhannya itu ada bengkelnya, waktu servisnya berapa lama ini bagaimana gitu kan. Terus mereka menjawab ya sebenarnya sih dari perbedaannya yang paling utama kita online Pak untuk servisnya. Online ya. Tingkat online itu ada 2 ya, maksudnya apakah hanya customer service seperti biasa saya tanya ini atau memang dia datang gitu. Dia bilang justru itu Pak keenakan di kita, Bapak saya dikasih nomor customer care-nya, Bapak mau nanya apa, Bapak mau menjadwalkan servisnya apa, udah secara langsung. Kalau misalkan biasanya Bapak pakai motor konvensional, Bapak jalan dulu ke bengkel baru ditanya ini kenapa ya motor ini. Kalau ini kan Bapak bisa langsung tanya dulu. Kalau memang bisa karena kita juga kasihkan di buku petunjuk kita ada beberapa petunjuk manual yang kalau memang bisa dilaksanakan sendiri bisa, dan kalau memang harus dari perawatan ataupun perbaikan yang memang harus dari sana, kita juga bisa untuk mendatangkan orangnya gitu. Dan untuk spare partnya nanti mereka makanya biasanya konsultasi dulu kebutuhannya apa, nanti akan datang teknisinya dengan spare part yang diperlukan. Oke. Mas Andri, ya. Ini fitur motor listrik United apa yang paling disuka? Turbonya ya. Kenapa sih? Karena dengan posisinya dia ada turbonya, walaupun itu disebutnya motor listrik, tapi saya memperlakukan dia bisa seperti motor biasa.
konvensional. Oh. Artinya speed yang dia kasih ya hampir sama kayak motor konvensional. Walaupun dibilang mungkin kalau motor listrik yang lainnya mungkin bisa lebih cepat ya, tapi kan saya bukan orang yang untuk sangat cepat banget, tapi pada saat butuh cepat, itu tadi saya bilang keunggulan dia dibandingkan yang lain, dia kan tidak menggunakan belt tapi langsung kan, mesin langsung torsi, jadi langsung, itu yang saya senang. Oke, selain itu kelebihannya apa lagi sih fitur di United? Fitur utama itu turbo, terus dari body saya suka karena ya lebih nyaman aja untuk saya. Dan tadinya saya berpikir ini kalau untuk boncengan gimana ya, kan? Ternyata buat boncengan pun juga nggak masalah. Dan mungkin ada sebagian yang bilang, wah itu kan karena bawa sendiri gitu kan. Gimana kalau dia berpenumpang gitu. Ternyata untuk performanya memang ada kekurangannya pada saat ini jalan, untuk misalkan kita berdua gitu kan. Tapi selama ini ya nggak masalah, masih tetap sama, dan dari motor konvensional juga sebenarnya sama aja. Gitu. Oke. Bentar. Tadi apa? Mau lupa. Bentar. Bentar, Mas. Oh ya, tips. Oke Mas Andre. Ya. Tips memakai motor listrik, mungkin bisa share ya. Mungkin untuk pemirsa Yujon yang ingin membeli motor listrik, mungkin gimana sih cara pemakaiannya yang benar ini gitu. Punya nggak dari Mas Andre? Gini, kalau untuk dari saya sendiri, untuk tipsnya mungkin bagi masyarakat yang penasaran sebenarnya dengan motor listrik, ya paling kan gali informasi dulu yang paling pertama. Gali informasi ya di YouTube, di segala macam, tentang motor-motor ini, dari pilihan-pilihan ini mana sebenarnya yang baik lagi cocok sama kita. Bukannya karena kita mau menggunakannya, kita tahu kita sendiri kan, kita makainya kayak gimana. Kalau mungkin untuk seorang yang lebih, gue pengennya tuh yang motor tapi bisa ngebut gini segala macam, walaupun dia motor listrik, ya mungkin ada pilihannya yang lain. Tapi kalau untuk saya kan balik lagi, saya milihnya kan kenyamanannya ya. Terus kenyamanan itu kan kita sendiri yang buat. Kenyamanannya. Terus jadi untuk motor itu, jadi kita bisa menentuin pilihannya itu kita mau motor yang mana gitu kan. Terus untuk penggunaannya mungkin banyak yang agak kagok pertama kalinya untuk menggunakan motor listrik, karena bisa dibilang kita yang harus menyesuaikan. Karena kita yang biasanya tadi pakai konvensional, yang penggunaannya ya biasa, untuk saya sendiri bilang, saya untuk penggunaan ini termasuk sembarang. Sembarang maksudnya bukan orang yang rutin, yang dirawat gini segala macam gitu. Dan ya buat saya alhamdulillah motor ini bisa nemenin saya. Terus untuk yang pakai motor listrik ya, mungkin udah banyak kalau dibilang milih ragu-ragu gitu kan. Kayak tadi pertanyaan paling pertama banget, ngerasa salah milih nggak ya gitu. Terus mungkin ya itu tadi dibilang, saya paling tidak kita ngelihat lagi motor ini apakah dia punya purna jualnya, terus bagaimana dengan servisnya, terus bagaimana menciptakan kenyamanannya gitu. Itu yang nanti akan jadi pilihan-pilihan motor apa yang mau dipakai gitu. Kalaupun saat ini mungkin masih bisa ada orang yang kita pakai dua, ada yang konvensional, ada yang listrik, dia nanti akan coba membandingkan sendiri gitu. Tapi kalau saya kayaknya saya udah full fokus beralih untuk yang ke listrik gitu. Jadi kalau dibilang
Apa sih yang jadi ininya mau jadi untuk tipsnya untuk yang motor listrik ini harus seperti apa? Sebenarnya ya balik lagi sih, nanti akan pokoknya nanti akan kebentuk sendiri untuk gimana cara kita makainya, ntar akan terasa beda sendiri. Ya, sebagian orang juga kan mikirnya tadi Mas Andi bilang kan, ini bagaimana nih Puna jual, bagaimana kalau misalnya motor ini dijual lagi, sempat terbersit nggak? Ini kalau misalnya gue beli United terus gue jual lagi, kira-kira laku berapa ya? Kan biasanya orang Indonesia kan pengennya tetap harga tinggi kan untuk jual lagi tuh. Kalau saya sendiri sih ya tadi sih karena saya milihnya itu berdasarkan kenyamanan. Belum hampir nggak terbesit sih untuk kalau misalkan dijual lagi gimana ya gitu ya, berapa ya gitu. Tapi saya berani jamin gini, penggunaan motor listrik untuk di Indonesia ini, kalau bukan orang-orang yang memang ngerti atau memang punya passion sendiri atau punya minat sendiri, kayak rasanya gue lebih pilih konvensional aja yang biasa gitu kan. Kalau dibilang pangsa pasarnya, kalau untuk dijual lagi mau ke siapa? Dan sebenarnya sih saya sampai saat ini sih belum pernah mencoba ataupun masih saya untuk searching lagi. Seharusnya sih memang ada untuk komunitas-komunitasnya ya, untuk komunitas motor listrik sendiri. Kalau dibilang penggunaannya masih belum banyak kan saat ini. Terus juga ya mungkin kalau untuk waktu saya tanya sendiri sih ke mereka, ya maksud saya sebelum saya membeli ini, saya nanya dengan orang dari United sendiri, sudah ada belum komunikasi antara dari United sendiri dengan komunitasnya? Maksudnya apakah itu bisa untuk mempermudah untuk spare part atau segala macam. Tapi memang mereka bilang yang pasti Pak, untuk komunitas mereka belum untuk komunikasinya. Tapi karena mungkin yang berbeda dengan yang konvensional itu kan mereka spare part nggak mau di bengkel. Nah, kalau kita kan Pak memberikan kemudahan, kita secara online ya, orang dari bengkelnya langsung datang ke rumah untuk ini gitu. Jadi ya berarti sebenarnya itu salah satu nilai tambah kan. Servisnya bisa di rumah gitu kan, orangnya langsung datang gitu kan. Terus kalaupun ada kekurangan, kita pun juga bisa langsung ada customer care-nya gitu. Ataupun ada permasalahan bisa langsung gitu kan. Maksud saya mungkin komunitas itu lebih kayak antar pengguna gimana cara efektifnya, baik itu dari penggunaan listriknya segala macam, paling kayak gitu. Guys, itu dia wawancara saya dengan Mas Andri mengenai pengalamannya memakai motor listrik United. Semoga bisa menginspirasi bagi teman-teman yang ingin membeli motor listrik. Kira-kira bagaimana sih biaya listrik di rumah kalau misalnya sampai memakai motor listrik, terus pemeliharaannya, terus guna jualnya gimana gitu, terus servisnya gimana, tadi sudah jelaskan sama Mas Andi. Sekian dulu. Jangan lupa subscribe channel Judan ID. Sampai jumpa di video berikutnya.